persetujuan antara kedua belah pihak gitu ya, dari universitas dan teman-teman, teman-teman itu mau dialihkan ke jurusan lain atau enggak. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan setelah kalian keterima di SNBP tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube aku serta bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum itu aku di sini pengen ngucapin ya, selamat buat teman-teman yang udah keterima di SNBP tahun 2023 dan beberapa subscribers aku yang udah ngabarin aku dan juga yang udah aku bukain pengumumannya. Selamat buat yang udah keterima di prodi dan juga PTN yang kalian inginkan di SNBP tahun ini. Dan aku juga pengen ngucapin semangat terus dan terus berjuang buat teman-teman yang belum keterima di SNBP. Dan aku yakin teman-teman pasti bisa lolos di PTN dan juga prodi yang teman-teman inginkan di tahun ini dengan dua kunci ya yang harus teman-teman pegang nih ya. Yaitu yang pertama, teman-teman yakin dan harus tetap berusaha di jalur selanjutnya, baik itu SNBT maupun jalur mandiri. Dan yang kedua, jangan lupa untuk tetap berdoa, meminta doa dan meminta restu. Nah, itu aja kuncinya. Nah, oke, langsung saja biar nggak terlalu lama. Di sini aku bakal langsung bahas mengenai yang akan kita bahas topiknya di video kali ini, yaitu tentang tahapan-tahapan apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman lakukan setelah keterima di SNBP tahun 2023. Nah, oke, langsung saja yang pertama. Di sini sebenarnya untuk yang poin pertama ini bukan tahapan, tapi sebenarnya konsekuensi yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman sudah keterima di SNBP. Nah, ini ada beberapa konsekuensi yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, teman-teman ketika sudah keterima di SNBP, harapannya diambil ya, jangan sampai nggak diambil. Karena ketika teman-teman nggak mengambil, nanti teman-teman bakal rugi sendiri. Kenapa bisa dikatakan rugi ya? Karena teman-teman nggak bisa mengikuti UTBK SNBT 3 tahun ya, dari tahun ini dan 2 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Teman-teman nggak bisa mengikuti SNBT. Mau itu diambil atau nggak diambil itu sama aja. Jadi mending diambil ya kesempatannya. Terus kemudian untuk konsekuensi yang kedua adalah ketika teman-teman nggak mengambil SNBP yang udah keterima di universitas dan PTN atau prodi yang terkait, nanti indeks sekolah teman-teman bisa menurun di mata PTN masing-masing. Nah, jadi kasihan ya sekolah kalian nanti kalau semisal kalian nggak ngambil SNBP-nya. Jadi otomatis nanti SNBP tahun selanjutnya kemungkinan untuk siswa yang diterima itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini atau tahun 2023. Nah, kayak gitu. Nah, saran aku sih teman-teman harus mengambil aja karena ini kan udah jadi pilihan udah menjadi pilihan teman-teman dari awal ya. Jadi teman-teman harus menanggung konsekuensinya. Nah, mengingat juga sekolahan itu udah membantu kita loh guys, udah membantu kita sampai kita keterima. Karena tanpa kita sekolah di situ, mungkin kita nggak bisa keterima di PTN yang bersangkutan. Karena kita kan juga terkait sama sekolahan kita. Indeks sekolahan kita itu juga membantu kita bisa keterima di SNBP kayak gitu. Jadi saran aku, teman-teman harus mengambil ya SNBP ini. Jangan disia-siakan peluang teman-teman keterima di SNBP ini karena masih banyak di luar sana yang ingin keterima di SNBP loh. Terus yang ketiga adalah konsekuensinya ketika teman-teman keterima di SNBP, namun ada namunnya ya. Namun teman-teman tidak melakukan verifikasi ya di tahap selanjutnya di universitas yang bersangkutan atau PTN yang bersangkutan, teman-teman sudah auto gagal atau gugur menjadi mahasiswa baru di sana. Jadi teman-teman dijaga kesehatannya, jangan sampai down, jangan sampai sakit gitu ya. Nanti pada saat hari H verifikasi biar teman-teman bisa datang ke sana dan tentunya membawa berkas-berkas yang diperlukan kayak gitu. Nah, oke, setelah di poin pertama tadi aku udah jelasin mengenai konsekuensi yang harus teman-teman hadapi setelah keterima di SNBP. Di poin kedua ini aku bakal ngelanjutin mengenai tahapan yang harus teman-teman lakukan setelah keterima di SNBP. Yaitu di poin kedua, yaitu teman-teman harus melakukan verifikasi berkas di universitas ataupun PTN yang bersangkutan. Nah, seperti yang telah aku jelasin tadi ya, verifikasi berkas ini ketika teman-teman tidak mengikuti verifikasi berkas dan tidak sesuai dengan prosedurnya,
alias ketika teman-teman tidak keterima tidak dinyatakan lulus verifikasi berkasnya, nanti teman-teman bisa dinyatakan gugur ya sebagai mahasiswa baru di PTN yang bersangkutan. Jadi usahakan dan dipersiapkan dengan baik verifikasi berkasnya, jangan sampai nanti nggak lolos. Karena sia-sia banget ya ketika teman-teman nggak lolos verifikasi berkas, tapi teman-teman lolos di SNBP. Nah, jadi kayak sia-sia banget gitu ya. Hanya karena verifikasi berkas aja teman-teman udah gagal menjadi mahasiswa baru, dan itu jangan sampai kayak gitu ya. Semoga di sini semua yang nonton maupun subscriber aku bisa lolos verifikasi berkasnya. Nah, terus kemudian apa aja sih yang harus disiapin di verifikasi berkas? Berkas apa aja sih yang harus dibawa? Nah, untuk berkas-berkas yang dibawa itu biasanya antara lain yang pertama adalah rapor, baik itu fotokopi rapor maupun rapor asli. Terus yang kedua SKL atau SKTL atau ijazah. Nah, terus yang ketiga adalah berkas-berkas lainnya sesuai dengan tambahan dari universitas masing-masing. Nah, jadi sebenarnya untuk berkas masing-masing itu berbeda ya dari PTN masing-masing, tapi biasanya itu ada rapor sama surat pernyataan lulus, ijazah atau SKL tadi. Nah, kayak gitu. Nah, lebih lengkapnya atau lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat aja di websitenya masing-masing PTN kalian ya, calon PTN kalian gitu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu bagi peserta KIP kuliah yang dinyatakan lolos verifikasi berkas ya, lolos verifikasi berkas, nanti teman-teman harus ada lanjutannya lagi, yaitu untuk verifikasi data-data kalian yang kalian input sebagai peserta KIP kuliah seperti ekonomi dan lain-lain. Atau bahkan nanti teman-teman ada yang bakal disurvei sampai ke rumah teman-teman gitu ya. Jadi dipersiapkan aja, jangan sampai nanti teman-teman gagal di KIP kuliahnya. Ya, harapan aku teman-teman yang ngisi KIP kuliah itu orang-orang yang jujur gitu ya, jangan yang tidak jujur gitu. Nah, oke, kita lanjut. Masih ada tahap selanjutnya lagi, yaitu tahap yang keempat, yaitu teman-teman harus melakukan tes kesehatan. Nah, biasanya nih ya, biasanya rata-rata di masing-masing PTN itu pasti ada tes kesehatan setelah verifikasi berkasnya. Nah, kalau aku dulu di Undip ya, pada zaman dulu gitu ya, setelah verifikasi berkas itu ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya itu karena aku di Undip itu udah ada rumah sakitnya, yaitu RSND, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Nah, jadi aku tes kesehatannya di sana langsung bareng-bareng sama teman-teman aku yang verifikasi. Karena kebetulan waktu itu yang dari SMA aku keterima di Undip SNMPTN waktu itu cukup banyak, jadi kita rombongan kayak gitu di verifikasinya di sana. Nah, jadi setelah kita verifikasi, kita langsung ke tes kesehatan di RSND di rumah sakitnya Undip. Nah, waktu itu karena aku jurusannya itu nggak terlalu ribet ya tes kesehatannya, jadi aku cuma tes kalau nggak salah itu tes narkotika atau apa kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, nanti dites urinnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang prodinya lebih spesifik tes kesehatannya lagi, kayak contohnya nggak boleh buta warna parsial atau nggak boleh buta warna total. Nah, nanti itu ada tes kesehatannya sendiri selain tes yang narkotika tadi gitu ya, nafza atau yang lain-lain itulah pokoknya. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin nanti ada yang tidak lolos tes kesehatan, ya semoga aja semuanya lolos, amin, gitu ya. Nanti teman-teman ada beberapa konsekuensi gitu ya. Yang pertama, teman-teman gugur jadi mahasiswa baru di sana, gitu ya. Yang kedua, teman-teman bisa ada alternatif lain, gitu ya. Nah, untuk yang dinyatakan gugur itu biasanya yang kayak terlalu menyalahi aturan gitu loh, guys. Kayak yang semisal tes yang narkoba atau yang lain-lain tadi. Nah, itu nggak lolos. Nah, itu bisa jadi teman-teman nanti gugur untuk menjadi mahasiswa baru di sana. Nah, tapi kalau yang kedua ini yang ada alternatif lain, biasanya itu untuk peserta yang kayak buta warna kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya bisa jadi nanti teman-teman ada kayak istilahnya persetujuan antara kedua belah pihak gitu ya dari universitas dan teman-teman itu mau dialihkan ke jurusan lain atau enggak. Nah, biasanya kayak gitu ya guys, karena dari cerita teman aku itu ada yang dulunya lolos di SBMPTN atau yang kita kenal sekarang sebagai SNBT, itu kalau nggak salah di teknologi pangan atau di mana gitu, dan dia itu ternyata buta warna atau apa gitu, aku kurang tahu ya, pokoknya ada tes kesehatan yang enggak lolos, dan dia itu kemudian pindah jurusan gitu ya, pindah jurusan di statistika di jurusan aku. Nah, jadi sekarang dia jadi satu angkatan dengan aku.
Nah, oke, terus selanjutnya nih, yang tak kalah pentingnya adalah teman-teman yang langkah terakhir ya, langkah kelima atau tahap kelima, yaitu teman-teman harus mencari informasi mengenai grup-grup mahasiswa baru per universitas kalian, bahkan per jurusan ataupun per fakultasnya gitu ya. Nah, nanti kalian bisa gabung atau join ke grup-grup tersebut. Nah, untuk cara dapat informasinya kayak gimana? Nah, untuk cara dapat informasinya, teman-teman bisa kunjungi official account dari BEM Universitas atau BEM PTN atau BEM Politeknik terkait. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh ke kalian gimana cara carinya ya, guys. Nah, oke guys, di sini aku bakal langsung ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk konfirmasi ya ataupun mencari grup-grup mahasiswa baru di PTN ataupun prodi dan juga fakultas dari teman-teman masing-masing. Nah, di sini aku ngecontohin semisal keterima di Statistika Universitas Diponegoro melalui jalur SNBP. Nah, yang pertama teman-teman harus cari dulu nih BEM official account dari BEM-nya PTN terkait gitu ya. Nah, jadi di sini kita udah berada di fitur yang search. Jadi sini kita tinggal search aja. Nah, di sini udah aku search ya guys, dan di sini itu udah ketemu yang BEM Undip. Nah, di sini ya, ini BEM Undip. Nah, kita lihat dulu untuk yang postingan mengenai selamat datang mahasiswa baru SNBP. Nah, jadi nanti teman-teman cari aja postingan yang mengenai mahasiswa baru SNBP gitu ya. Nah, terus setelah itu teman-teman udah lihat nih ada postingan kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus tinggal teman-teman cari aja untuk cara menghubunginya itu kayak gimana. Nah, di sini itu untuk cara menghubunginya itu teman-teman harus menyertakan screenshot atau foto pengumuman telah diterima jalur SNBP di Undip tahun 2023. Nah, terus kemudian teman-teman menghubungi narahubung yang tertera di sini. Nah, ini ya ada narahubungnya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, misal nih di sini aku kan di FSM ya, Fakultas Sains dan Matematika karena statistika itu di FSM. Nah, jadi aku di sini harus menghubungi pihak universitasnya. Nah, di sini ya, menghubungi pihak universitas yang ada di atas ini ada Istianah, Rifkoh, Jihan sama Rido. Nah, ini Rida atau Rido ini ya. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, nanti aku menghubungi yang narahubung universitas dulu, terus kemudian nanti aku menghubungi narahubung yang Fakultas Sains dan Matematika atau yang fakultas. Nah, jadi nanti teman-teman menghubungin yang tingkat universitas terus tingkat fakultas. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kelihatannya udah ada ini, guys. Oh, Kesma, guys. Salah, guys. Nah, terus kita lanjut ke fakultas ya, guys. Nah, terus selanjutnya kita cari yang BEM fakultas ya. Di sini ada BEM FSM, kita masuk ke sini. Dan kita cari ini, guys. Ini ya, selamat datang mahasiswa baru FSM jalur SNBP tahun 2023. Nah, jadi kayak gini, guys. Nah, setelah teman-teman menghubungi universitas dan juga fakultas, nanti teman-teman juga harus masuk ke jurusan gitu ya. Nah, di sini udah tertera narahubung fakultas kayak tadi ya, yang udah ada di BEM Undip tadi. Itu sama juga kayak yang ada di dalam sini. Gini ya, narahubung fakultasnya sama. Nah, terus kemudian setelah itu bukan cuma sampai fakultas ya, teman-teman, sampai ke jurusan juga nih. Nah, jadi teman-teman harus menghubungi untuk yang jurusannya juga gitu. Nah, jadi untuk yang jurusan udah ada nih di sini ada statistika, matematika, kimia, informatika, biologi dan juga fisika. Nah, jadi nanti teman-teman menghubungi semuanya ya, mulai dari universitas, fakultas, sama jurusannya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, oke guys, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat untuk ke tahap selanjutnya dipersiapkan dengan baik-baik dan semoga lolos dan bisa menjadi mahasiswa baru di sana ya di PTN yang kalian inginkan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya. Dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.